Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Beberapa waktu yang lalu, kami telah membahas Louis XVI yang merupakan Raja Prancis terakhir yang berakhir tragis. Dan kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk membahas Raja Louis lainnya dari Prancis, yakni Louis XIV yang juga memiliki julukan sebagai Raja Matahari. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sedikit menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Raja Leopold II dari Belgium yang terkenal sebagai Raja Pembangunan di Belgia, namun menjadi tukang jagal di Kongo. Dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Louis XIV lahir pada tanggal 5 September 1638 di Château de Saint-Germain-en-Laye dari pasangan Louis XIII dan Anne dari Austria. Dia bernama Louis Dieudonné yang merupakan Louis yang diberikan Tuhan, yang menyandang gelar tradisional ahli waris Prancis Dauphin. Pada saat kelahirannya, orang tuanya telah menikah selama 23 tahun. Ibunya telah mengalami 4 kali kelahiran mati antara tahun 1619 hingga 1631. Oleh karena itu, orang-orang sezamannya menganggapnya sebagai anugerah ilahi dan kelahirannya merupakan mukjizat Tuhan. Setelah kelahiran Louis, orang-orang dibuat terkejut lagi ketika Anne segera melahirkan bayi laki-laki sehat lainnya. Karena Anne dan suaminya, yakni Raja Louis XIII, percaya bahwa Louis XIV ditakdirkan untuk naik tahta, Anne membuat rencana untuk memastikan saudara-saudaranya tidak memperebutkan tahta. Anne membesarkan Louis menjadi saudara bintang yang maskulin, sementara dia membesarkan saudara laki-lakinya, Philip, menjadi feminim. Anne mendorong Philip untuk mengenakan pakaian dan rambut anak perempuan sambil menekuni seni feminim, sehingga Philip tidak terlalu tertarik pada bidang militer karena ini dapat mengancam tahta kakaknya. Pada tahun 1643, Louis XIII jatuh sakit karena penyakit misterius. Dokter memberinya sejumlah perawatan namun mereka tidak dapat menyelamatkannya dan dia meninggal karena penyakit misteriusnya. Kala itu, Louis XIV baru berusia 5 tahun. Louis XIII sendiri telah meramalkan kematian dininya dan membuat rencana untuk putranya Louis XIV ketika dirinya harus menjadi raja. Dia tidak mempercayai istrinya Anne dan dia membuat ketentuan dalam surat wasiatnya untuk membatasi kekuasaan istrinya atas anak-anak mereka. Namun, setelah kematiannya, Anne istrinya meminta parlemen membatalkan surat wasiatnya, mengasingkan sejumlah menterinya dan menjadikan dirinya satu-satunya bupati Prancis. Anne melakukan semua yang dia bisa untuk menyiapkan Louis XIV untuk memerintah yang sukses, dan dia melakukan ini dengan memilih sekutunya dengan hati-hati. Anne memilih Kardinal Mazarin yang diangkat menjadi menteri utama. Mazarin menjadi figur ayah yang penting bagi Louis XIV. Namun tentu dengan kedekatan Mazarin pada keluarga tahta, beredar rumor bahwa Anne dan Mazarin mempunyai hubungan atau bahkan mereka menikah secara diam-diam. Sebagai bupati muda Louis XIV, Ratu Anne menangani berbagai faksi di istana. Dia melakukan dengan pengorbanan besar demi keselamatannya, membuat keputusan tidak populer yang berdampak buruk bagi Louis XIV. Saat ia mencoba mengubah undang-undang untuk mengkonsolidasi kekuatan putranya, sejumlah bangsawan feodal Prancis bergegas menghentikannya. Perkelahian ini yang disebut Frondes menempatkan Anne dan Louis XIV dalam bahaya besar. Tentara pemberontak bahkan pernah menjadikan mereka sebagai tahanan rumah dan mengasingkan Mazarin.
Pada tahun 1650, beberapa anggota keluarga Kardinal Mazarin datang ke istana Prancis dan Louis bertemu cinta pertamanya. Namanya Mary Mancini dan ini adalah keponakan Mazarin. Dia jatuh cinta dan berharap pada akhirnya akan menikahinya. Tetapi tentu saja ibunya punya rencana lain. Para pemberontak mulai mengklaim bahwa mereka sebenarnya bekerja demi kepentingan Louis XIV melawan ibunya yang haus kekuasaan. Intrik istana semacam ini mungkin berhasil pada orang lain, tapi tidak pada Louis yang tetap dekat dengan Anne. Namun semuanya menjadi perdebatan ketika Louis mencapai usia dewasa pada tahun 1651, tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-13, Mazarin kembali dari pengasingan dan Louis menugaskannya untuk bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan keuangan. Anehnya, Anne mundur dari jabatannya sebagai bupati dan membiarkan putranya memerintah sendiri. Walau ibunya telah mundur menjadi bupati, bukan berarti dia melepaskan putranya begitu saja. Prancis telah terlibat konflik berdarah dan brutal dengan Spanyol sejak sebelum kelahiran Louis XIV. Kini, setelah putranya mempunyai kekuasaan penuh dengan Raja Prancis, dia bertekad untuk mencapai perdamaian dengan Spanyol dan tentu saja dia punya rencana yang matang untuk itu. Louis XIV yang masih belum bisa melupakan kegilaan remajanya terhadap Mary Mancini, keponakan menterinya Kardinal Mazarin. Melihat itu, Anne ingin Louis menikahi putri saudara laki-lakinya, yakni putri Spanyol. Ini adalah alasan yang bagus untuk mendamaikan dua kerajaan yang bermusuhan. Ibunya dibantu Kardinal Mazzini mengasingkan Mary Mancini ke Italia dan mengatur agar dia menikah dengan seorang pangeran di sana. Kemudian Anne mulai merencanakan pernikahannya dengan Maria Teresa, putri Raja Spanyol. Mungkin di era modern, pernikahan Louis XIV dengan Maria Teresa dianggap sangat aneh. Pertama, ada pernikahan melalui kuasa di Spanyol untuk menyegel kesepakatan, di mana seorang kuasa mewakili pengantin pria di samping Maria Teresa. Kemudian keluarganya membawanya ke perbatasan, tempat bangsawan Prancis menjemputnya. Sebuah upacara mewah di Prancis menyusul dengan rencana penyempurnaan publik secara tradisional. Jadi ada tradisi kuno bahwa Louis XIV dan Maria Teresa akan melakukan hubungan pernikahan mereka di depan penonton. Beruntung bagi mereka berdua, ibunya mengatur agar hal itu dilakukan secara pribadi. Dengan adanya pernikahan tersebut, konflik panjang antara Prancis dan Spanyol telah berakhir. Louis XIV adalah seorang pecinta yang produktif sekaligus nenek moyang yang produktif. Sejarawan memperkirakan bahwa pria tersebut memiliki sekitar 22 anak termasuk anak sah dari wanita berbeda selama bertahun-tahun. Anak pertamanya lahir dari seorang tukang kebun istana. Dia mulai hubungan jangka panjang dengan Louise de la Vallière, salah satu dayang yang melayani istri saudara laki-lakinya. Semuanya berawal dari ketika pihak saudara laki-laki Louis XIV juga baru saja menikah dengan seorang wanita bernama Henriette dari Inggris. Namun ketika mereka memasuki istana kerajaan, orang-orang melihat betapa akrabnya raja dengan Henriette. Dan rumor pun mulai menyebar. Untuk melawan mereka, Louis dan Henriette membuat rencana licik. Dia memperkenalkan 3 dayangnya kepadanya dan dia akan memilih satu untuk diajak main mata di pengadilan untuk meredakan ketegangan. Rencana Louis dan Henriette berjalan terlalu baik dan dia jatuh cinta pada Louise de la Vallière. Dia berbakat dan pintar, tetapi yang paling penting dia sepertinya menyukai dia apa adanya, bukan karena uang dan kekuasaan. Pernikahannya dengan istrinya tentunya bermotif politik, masuk akal jika dia mencari sesuatu yang lebih romantis seperti Louis ini. Pada tahun 1661, pendeta dan figur ayah Louis XIV, Kardinal Mazarin, meninggal dunia dan sejak kematian Mazarin, dia mengumumkan bahwa dia akan memerintah tanpa seorang menteri utama. Dia mungkin telah meninggalkan istrinya, tetapi Louis XIV masih menjalankan tugas sebagai suami. Maria Teresa hamil pada tahun 1661 dan melahirkan seorang putra pada bulan November tahun itu, memenuhi impian setiap raja yang baru menikah.
Mereka menamai pewaris tahta baru itu Louis, nama seperti kebanyakan calon penerus tahta. Akhirnya, perselingkuhannya dengan Louis de la Valliere sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari kenyataan bahwa para uskup menyampaikan khotbah tentang perselingkuhan Louis XIV dengan Louis, Maria Theresa tetap tidak menyadari bahwa suaminya selingkuh atau setidaknya berpura-pura tidak menyadarinya. Selain sesekali hamil, istri Louis XIV sama sekali tidak tertarik pada tugas apapun yang biasanya diharapkan dari seorang ratu. Dia paling suka bermain kartu dan berjudi dengan teman-temannya, dan hal itu tidak lagi masalah bagi Louis XIV. Lagi pula dia punya masalah lain yang harus diselesaikan. Ada kabar di luar sana, salah satu mengapa Louis XIV cenderung bersikap dingin pada istrinya karena fakta keluarga istrinya tidak pernah membayar mahar kepadanya. Akibat mahar yang belum dibayar, ia ingin merebut wilayah Spanyol dengan memastikan salah satu anggota keluarganya sendiri akan menjadi pewaris tahta Spanyol. Sepanjang awal tahun 1660-an, Louis XIV menjalankan pernikahannya dengan istrinya dan tentunya tetap berselingkuh dengan Louis. Sayangnya, masing-masing dilanda tragedi demi tragedi. Dia memiliki 2 anak perempuan dengan Maria Theresa, tetapi masing-masing hanya hidup sekitar 1 bulan setelah lahir. Pada saat yang sama, dia memiliki 3 putra dengan Louis yang masing-masing hanya hidup sekitar 1 tahun. Setelah kehilangan sekutu atau suami rahasianya Kardinal Mazarin, ibu Louis XIV, Anne, pensiun ke sebuah biara di Paris. Dia tinggal di sana sampai kematiannya pada tahun 1666. Dan setelah kematian ibunya, Louis mulai dengan terang-terangan membawa selingkuhannya ke misa. Akibatnya, Louis de la Valliere merasa malu dengan tindakan tersebut. Namun, Louis hamil lagi dan memberi raja seorang bayi perempuan yang cantik pada tahun 1666. Dan puncaknya, Louis XIV melegitimasi gadis itu dan memberi Louis gelar Duchess. Ketika Ratu Maria Theresa dan Louis sama-sama hamil di waktu yang bersamaan, pada saat itulah salah satu teman mereka, Madame de Montespan, melihat sebuah peluang. Louis adalah orang pertama yang menyadari apa yang terjadi. Dia menyadari bahwa gelar yang diberikan Louis XIV kepadanya adalah hadiah perpisahan. Jika Ratu Maria Theresa mengira gundi suaminya yang baru akan sama patunya dengan gundi lamanya, dia salah besar. Segera, Madame de Montespan mengumumkan kekuasaannya atas raja dan beberapa bahkan memanggilnya Ratu Palsu Perancis. Namun, Louis XIV bukanlah tipe raja yang dapat dianggap sebagai mainan oleh seorang punggawa licik, dan dia akan menegurnya setiap kali dia bertindak terlalu jauh atau menyiksa istrinya dengan perilakunya yang menjengkelkan. Namun bagaimanapun, Madame de Montespan memiliki posisi khusus bagi sang raja. Pada tahun 1660-an, Louis XIV memutuskan untuk mengubah pondok berburu menjadi kawasan megah yang mewah. Ini adalah langkah politik yang lebih penting dari apapun, karena dia masih ingin kaum bangsawan Paris terikat padanya. Tidak ada cara yang lebih baik selain membuat mereka datang kepadanya di wilayahnya, dan Madame de Montespan menjadi direktur sosial istana yang dia bangun di sana. Jika seorang bangsawan Prancis ingin mendapatkan uang atau mendapatkan posisi yang disukai raja, mereka harus menyerahkan diri mereka ke Versailles. Disinilah para bangsawan mengatur pernikahan, mendapatkan pekerjaan dan berebut perhatian. Semuanya di bawah pengawasan Louis XIV. Tidak heran jika dia menyebut dirinya adalah Raja Matahari. Dia berharap dunia berputar di sekelilingnya, dan hal itu benar-benar terjadi di Versailles. Seberapa besar Louis XIV lebih memilih majikannya daripada istrinya? Nah, di Versailles, Ratu mendapatkan 11 kamar di lantai 2. Tidak buruk bukan? Sedangkan di lain pihak, dia memberi Madame de Montespan 20 kamar di lantai 1 yang juga diikuti oleh rombongannya sebanyak 50 orang. Sepanjang tahun 1670-an, Louis XIV menjalani hidup bahagia bersama Madame de Montespan. Mereka memiliki 7 anak bersama dan salah satu sahabat de Montespan
Madame de Maintenon bertindak sebagai pengasuh mereka. Madame de Montespan sengaja mengisi stafnya dengan wanita-wanita yang berbudi luhur dan atau sederhana agar Louis XIV tetap memperhatikan dirinya sendiri. Strategi perekrutan ini menjadi bumerang yang mengerikan. Madame de Maintenon, pengasuh yang merawat anak-anak raja bersama Madame de Montespan, adalah kebalikan dari kepala nyonya yang ultra dramatis, dan itulah yang dicari Louis XIV. Madame de Maintenon menarik perhatian Louis dengan kesalehan dan kesopanan yang luar biasa. Dalam hal ini, dia sangat mirip dengan nyonya utama pertamanya, Louise de la Vallière. Keduanya sangat religius dan tidak tertarik untuk mengungkapkan hubungan mereka di depan wajah istrinya. Pada bulan Juli 1683, Ratu Maria Theresa jatuh sakit parah. Ketika Louis XIV melihat betapa buruk keadaannya, dia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam seminggu, dia menyerah pada penyakitnya dan kematiannya sangat menyakitkan. Hubungan dengan ahli waris yang juga memiliki nama sama yakni Louis Sang Dapin Agung sangat mirip dengan hubungannya yang jauh yang ia miliki dengan ayahnya sendiri. Pada awalnya, Louis XIV memandang anak itu dengan rasa curiga dan cemburu. Guru anak laki-laki itu bahkan memberinya penilaian yang buruk, mengatakan bahwa sang ahli waris cenderung bodoh dan kurang cakap. Louis XIV pun berkomentar kepada ahli warisnya bahwa dia lamban, bodoh dan membosankan. Namun seorang putri dari ratunya adalah anak kesayangan raja. Mereka menamainya Mary Theresa seperti nama sang ratu. Dan seperti ibunya, dia mengalami nasib yang buruk, meninggal tak lama setelah ulang tahunnya yang kelima. Dari sekitar 22 anak yang dimiliki Louis XIV dengan berbagai wanita tentunya, mereka menamai 11 diantaranya dengan nama Louis atau Louis. Putra pertamanya, Louis, mungkin bukan favoritnya, tetapi ia menyukai Louis yang lain, putra yang ia miliki bersama Madame de Montespan. Louis XIV menghujani anak laki-laki itu dengan hadiah dan gelar, dan bahkan memberinya tempat dalam garis suksesi. Tiga bulan setelah ratu meninggal, dia menikahi Madame de Maintenon secara rahasia, dan sejauh yang diketahui sejarawan berhenti memiliki wanita simpanan. Madame de Maintenon memiliki latar belakang yang sederhana. Ayahnya pernah menjadi tahanan dan ibunya adalah putri seorang direktur penjara. Sebagian besar karena kebetulan dan keberuntungan dia bisa mendarat di istana raja. Sayangnya, pendidikan rendahnya ini membuat raja tidak pernah bisa menikahinya secara resmi. Pernikahan rahasia mereka bersifat morganetik, yang berarti dia tidak akan menjadi ratu. Sejak saat itu, Louis XIV dan Madame de Maintenon jarang melewatkan satu hari pun tanpa bertemu satu sama lain. Dia mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang besar atas keputusan-keputusan sang raja, yang mana sebuah usulan yang tidak pasti, namun dalam kasus ini sebagian besar keputusannya menguntungkan raja. Kesalehan wanita itu mempengaruhinya. Seperti disebutkan, dia berhenti memiliki wanita simpanan dan dia membiarkannya membuka sekolah untuk perempuan. Sebuah kerajaan dahulu kala tentu tidak akan dipisahkan dengan peperangan. Perang 9 tahun dimulai pada tahun 1688 dan Louis XIV segera mulai menghancurkan musuh-musuhnya dimanapun ia bertemu dengan mereka. Saat anak buahnya bertemu di medan perang, Louis XIV dan para menterinya bekerja di belakang layar untuk menghancurkan aliansi besar dari dalam. Pasukan Louis XIV membengkak hingga mencapai jumlah terbesarnya pada tahun 1693. Tahun yang sama ketika Prancis mengalami kelaparan yang mengakibatkan hilangnya lebih dari 2 juta warganya. Perekonomiannya berada dalam kritis dan pasukannya kelelahan. Louis tahu bahwa dia harus berunding dan menegosiasikan perdamaian. Pasukannya menang di banyak bidang, namun kelelahan finansial dan fisik mulai terjadi. Prancis banyak menyerah, namun tetap mempertahankan wilayah-wilayah penting. Masih ingat dengan mahar istrinya yang belum dibayar oleh ayah mertuanya? Raja Spanyol yang tidak memiliki anak, yang baru berusia 30-an namun telah menderita sakit sepanjang hidupnya.
Charles II telah setuju untuk menjadikan cucu Louis XIV, Philip dari Anjou, sebagai ahli warisnya. Perang suksesi Spanyol hampir 2 kali lebih lama dan jauh lebih melelahkan dibandingkan konflik sebelumnya. Namun kali ini ada satu perbedaan. Prancis tidak berjuang sendirian. Bersama Spanyol, mereka terbukti menjadi lawan tangguh aliansi besar, meninggalkan Kaisar Romawi Suci, dan krisis suksesi di Inggris memaksa banyak negara untuk mengambil meja perundingan. Pada akhirnya, Prancis dan Spanyol menyetujui pemisahan permanen untuk mengakhiri konflik. Louis XIV mungkin tidak harus menjalankan kekuasaan atas Spanyol, namun cucunya dapat mempertahankan tahta tersebut. Louis XIV tahu bahwa hidup ini lebih dari sekedar medan perang dan memelihara kandang wanita simpanan yang sehat. Selama masa jabatannya di atas tahta, Louis XIV adalah pelindung seni yang setia dan Prancis menyaksikan adanya penyegaran budaya. Salah satu hasratnya yang paling membara akan mengejutkan banyak orang. Louis XIV tidak hanya menyukai balet, dia sendiri juga suka menari. Dia tampil di 40 balet besar, memainkan lebih dari 80%. Selain itu, pria tersebut sangat suka melihat dirinya sendiri. Ia memesan lebih dari 300 potret formal dirinya, yang semuanya menggambarkan dirinya dengan anggun atau dengan atribut alegoris yang memperkuat statusnya sebagai raja yang dipilih secara ilahi. Obsesi Louis XIV terhadap citra dirinya tidak hanya terwujud melalui karya seni. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa, dengan banyak pakaian, sepatu, dan wig yang dia miliki. Semuanya dia gunakan untuk membentuk citranya dan mencoba membuat dirinya lebih mengesankan. Pada pertengahan abad ke-19, penulis Alexandre Dumas menerbitkan sebuah novel yang menceritakan kisah seorang tahanan tak dikenal yang mengenakan topeng besi. Dalam legenda versi Dumas, pria tersebut sebenarnya memiliki hubungan keluarga dengan raja. Itu bukan sekedar legenda. Sebenarnya ada seorang tahanan misterius yang ditahan di berbagai penjara Prancis selama 34 tahun, dari tahun 1669 hingga 1703. Tidak ada seorang pun yang mengetahui atau secara pasti mengungkapkan identitas pria tersebut. Namun berbagai cerita beredar dan sebagian besar mengarah langsung ke Louis XIV. Penulis Voltaire mengklaim bahwa dia adalah saudara tiri raja yang tidak sah dari Anne dari Austria dan Kardinal Mazarin. Kebanyakan orang hanya percaya bahwa Louis XIV dilahirkan dengan saudara kembar. Keluarganya punya riwayat anak kembar, jadi itu masuk akal. Hipotesisnya adalah Louis XIII dan Anne dari Austria menyembunyikan saudara kembarnya yang lebih muda karena takut akan perebutan tahta. Mereka kemudian mengirim anak itu pergi untuk tumbuh dengan nama yang berbeda. Ketika dia mengetahui warisannya, dia kembali untuk menantang raja, hanya untuk dijebloskan ke penjara dengan topeng besi untuk menyembunyikan penampilannya. Ada rumor kelam lainnya yang mengikuti Louis XIV hingga hari-hari terakhirnya, dan itu menyangkut pengkhianatan brutal. Sebelumnya, kami telah menyebutkan bahwa para abdi dalam berspekulasi bahwa Louis XIV terlibat dengan istri pertama saudaranya Philip, Henrietta. Ya, salah satu rumor yang tidak pernah bisa mereka hilangkan adalah bahwa Louis XIV sebenarnya adalah ayah dari putri pertama Henriette dan Philip, yakni Mary Louise. Setelah semua yang dilakukan selama masa pemerintahannya, sepertinya Louis XIV tidak terkalahkan. Tetapi tidak ada seorang pun yang hidup selamanya, bahkan mereka yang memiliki hak ilahi untuk memerintah. Louis XIV menderita berbagai masalah kesehatan sepanjang hidupnya, dan masalah tersebut semakin parah saat ia memasuki usia 70-an. Tetap saja, dia bertahan lebih lemah dibandingkan beberapa orang lain yang dekat dengannya. Louis XIV jelas bukan penggemar berat putranya, Dauphin Agung, dan kemungkinan besar dia tidak ingin putranya menjadi raja. Untungnya, Grand Dauphin pandai dalam dua hal. Yang pertama, memulai sebuah keluarga dan mati muda. Dia meninggal mendadak pada tahun 1711, tapi setidaknya dia memiliki sejumlah putra seumur hidupnya. Cucu Louis XIV, Adipati Burgundia, adalah pewaris tahta berikutnya, sampai ia terkena campak dan meninggal hanya setahun setelah ayahnya.
Dan lagi-lagi untungnya Louis XIV memang memiliki 22 anak atau mungkin lebih sehingga dia cukup banyak cadangan yang tersisa. Louis XIV mulai menderita gangren pada akhir musim panas 1715 dan meninggal pada bulan September tahun itu di istana yang dibangunnya di Versailles. Dia tinggal 4 hari lagi sebelum ulang tahunnya yang ke-77 dan masa pemerintahannya selama 72 tahun merupakan masa pemerintahan terlama yang pernah dilakukan seorang raja dalam sejarah. Setelah kematiannya, tahta jatuh ke tangan cicitnya yang menjadi Raja Louis XV pada usia 5 tahun. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari raja yang memerintah kerajaan Prancis terlama, yakni Louis XIV yang juga memiliki julukan sebagai Raja Matahari. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.